Halo semuanya, saya Siti. Sebelumnya, saya tidak terlalu peduli dengan anak laki-laki atau kencan. Saya dulu melihat teman-teman saya tergila-gila pada cowok-cowok dan menganggapnya aneh. Tapi kemudian, semuanya berubah saat saya bertemu Budi. Dia adalah kakak kelas di tingkat akhir, setahun lebih tua dari saya. Budi pintar, jago olahraga, juga humoris dan mudah didekati. Saya merasa dia sangat menawan dan menarik. Sayangnya, orang tuanya telah meninggal sejak dia masih kecil, dan sekarang dia tinggal bersama keluarga pamannya. Sejauh yang saya tahu, hidupnya di sana tidak mudah sama sekali. Tak perlu dikatakan, semua gadis di sekolah tergila-gila pada Budi, tapi dia tidak menyukai siapapun. Dia menyukai saya. Saat Budi mengajak berkencan, saya harus menggigit bibir rapat-rapat, agar tidak berteriak kegirangan. Awalnya, semuanya luar biasa. Kami adalah salah satu pasangan yang sangat manis, selalu tenggelam dalam dunia merah muda kami sendiri. Dia mengantar saya ke sekolah, selalu menyentuh rambut saya saat saya sibuk merapikan buku di loker, lalu mengantar saya ke kelas dan mencium pipi saya sebagai perpisahan. Saya belum pernah punya hubungan sebelumnya untuk dibandingkan dengan Budi, jadi saya pikir semuanya normal. Semua orang menyayangi Budi. Teman saya mengira dia adalah cowok paling keren di dunia, dan sangat senang punya dia di kelompok kami sepanjang waktu. Saya memperkenalkan Budi kepada orang tua saya, dan mereka langsung menyukainya. Dia sangat pandai memuji pada saat yang tepat, mengatakan hal yang benar. Setelah dia pulang, ibu terus memujinya sebagai pemuda yang menawan, dan ayah menyuruh saya membawanya datang lagi besok agar ayah bisa memamerkan koleksi mobil mainan antiknya. Meskipun senang karena orang tua saya menyayangi Budi, saya juga merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tidak pernah berbicara tentang saya seperti mereka berbicara tentang Budi. Seolah-olah mereka mengira dia adalah emas dan perak, sementara saya hanyalah seonggok batu bara. Kedengarannya konyol, saya tahu. Saya malah iri, karena orang tua saya menyayangi pacar saya. Maksud saya, astaga. Tentunya, jika mereka membencinya, segalanya akan jauh lebih buruk. Jadi, saya mengundang Budi ke rumah setelah sekolah. Seiring hubungan kami berkembang, ikatan Budi dengan orang tua saya semakin besar. Dia bercerita kepada orang tua saya tentang semua ketidaknyamanan yang harus dia alami saat tinggal bersama keluarga pamannya, dan bahwa dia berusaha keras untuk pindah sendiri segera setelah dia berusia 18 tahun dan bisa mandiri. Orang tua saya sangat menyayanginya dan menyuruhnya datang ke rumah kapanpun dia mau. Saya pikir itu hanya basa-basi dalam situasi seperti itu, tetapi kemudian dia benar-benar lebih sering berada di rumah saya daripada di rumahnya sendiri. Mungkin Anda berpikir itu bagus karena saya dan dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tapi tidak. Sebagian besar waktu, dia bersama orang tua saya daripada dengan saya, dan beberapa hal terjadi yang membuat saya merasa tidak nyaman, seperti saat orang tua saya menyuruh saya tidur lebih awal agar mereka bisa menonton film horor dengan Budi, karena saya penakut dan benci film hantu. Lain kali, saya bangun kesiangan, dan ketika saya turun ke bawah, tidak ada siapa-siapa di rumah, hanya ada secari kertas di meja dapur yang mengatakan bahwa semua orang sudah pergi ke kebun binatang. Hah, kok bisa? Padahal, saya sangat suka kebun binatang. Mengapa mereka tidak mengajak saya? Yang lebih buruk lagi, saat mereka kembali, mereka terus bercerita tentang hari mereka yang menyenangkan. Kemudian saya mengatakan kepada Budi bahwa ini membuat saya sedih, dia hanya mengelus kepala saya, dan mengatakan bahwa dia pikir saya tidak akan mau pergi. Lalu dia memberi saya kalung perak, mencium tangan saya, dan mengatakan bahwa saya adalah putri sempurnanya. Saya begitu terpesona olehnya, sehingga saya mengesampingkan semua kekhawatiran, dan melanjutkan seperti biasa. Suatu pagi hari Sabtu, saya masuk ke dapur, dan melihat Budi sedang membuat panekuk bersama ibu. Ya, saya kira itu tidak terlalu aneh. Tapi kemudian dia menoleh ke ayah saya, yang sedang membaca koran pagi, dan bertanya, "Ayah, apakah ayah mau panekuk dengan blueberry?" Awalnya, saya kira saya salah dengar, tapi kemudian ayah menjawab, "Tentu nak, itu akan menyenangkan." Saya berdeham agar semua orang tahu saya ada di sana, lalu duduk di meja. Ayah hanya menggumamkan, "Selamat pagi," kepada saya dari balik koran, sementara ibu memberi saya senyum tipis. Ibu menyuruh Budi duduk. Lalu ibu menyajikan tumpukan panekuk tertinggi yang pernah ada untuknya. Saya hanya mendapat beberapa yang gosong. Saat ibu mengambil piring Budi, ibu bahkan mengelus kepalanya dan berkata, "Nak, mau tambah lagi?" "Tidak ibu, saya sudah sangat kenyang." Dia tersenyum kepada ibu, saya menggeser kursi dengan berderit dan pergi dengan kesal. Ini terlalu aneh. Mereka adalah orang tua saya, bukan orang tuanya. Semuanya antara Budi dan orang tua saya semakin aneh. Mereka selalu pergi belanja, ke restoran, bioskop, dan tempat lain tanpa saya.
Ya, mungkin saya sibuk berlatih bass dengan band untuk acara sekolah, tapi mereka seharusnya bisa mengatur waktu agar saya bisa ikut seperti biasa kan? Tapi sejak dia masuk ke dalam hidup kami, mereka hampir tidak memberi saya ruang dan waktu sama sekali. Beberapa kali, saat saya masuk ke ruangan, mereka semua menjadi diam dan bertindak seolah-olah menyembunyikan sesuatu dari saya. Sungguh canggung. Saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri, dan itu sama sekali tidak nyaman. Lalu suatu hari, saya sakit kepala, sehingga pulang lebih awal, dan memergoki Budi sedang memasukkan barang bawaan ke mobil orang tua saya. Ternyata mereka akan pergi liburan tanpa saya. Budi menyarankan orang tua saya untuk pergi liburan merayakan ulang tahun pernikahan, dan dia memberitahu mereka bahwa saya akan tampil di panggung pada hari itu. Jadi mereka bersiap untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada saya. Saya benar-benar panik. Seolah-olah saya akhirnya melihat jati diri Budi, seorang manipulator. Apakah dia mencoba mencuri orang tua saya? Saya mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah berakhir dan memintanya untuk segera pergi dari saya dan keluarga saya. Saya berharap orang tua saya akan membela saya, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengatakan bahwa perilaku saya membuat mereka malu, dan ketika mereka kembali dari liburan, jika saya masih mempertahankan sikap egois itu, maka sebaiknya saya pindah dari rumah. Sekarang, sebulan telah berlalu, dan saya berada di rumah teman saya, Dewi. Dia adalah satu-satunya teman yang akhirnya menyadari jati diri Budi. Semua orang lainnya telah dimanipulasi olehnya. Orang tua saya masih tidak berbicara dengan saya, dan Budi masih tinggal di rumah saya. Meskipun saya bercerita bahwa orang tua saya membantu Budi mendekorasi kamarnya sendiri, kamar itu sebenarnya adalah kamar saya, dan dia telah diperkenalkan kepada semua kerabat sebagai putra mereka. Saya pernah mencintai Budi, dan saya percaya dia juga mencintai saya, tapi sekarang saya tahu itu semua hanyalah kebohongan. Dia memanfaatkan saya untuk menyusup ke dalam hidup saya dan mencurinya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya ingin mendapatkan hidup saya kembali, tetapi bagaimana cara membuat orang tua saya menyadari wajah asli penipu itu? Cerita saya sampai di sini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe channel dan menyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi.